YG Entertainment selalu dikenal dengan konsep hip-hop mereka sejak Big Bang dan 2NE1 debut. Seiring berlalunya waktu, perusahaan mulai mendiversifikasikan musik dan artis mereka. Mereka masih memiliki YG flavor tertentu. Namun, banyak penggemar yang suka dan mengharapkan banyak dari mereka. Yang pertama, rap. Tidak ada perusahaan lain yang seterkenal YG Entertainment. Setiap grup yang mereka debutkan memiliki rapper yang dapat bertahan di kompetisi gaya bebas. Tidak peduli apa lagu yang mereka tampilkan, tidak ada yang bisa menghentikan rapper-rapper dari YG. Yang kedua, dance. YG Entertainment juga telah mengeluarkan beberapa dancer terbaik di K-pop. Dari Taeyang, ke Minji, ke Huni, ke Lisa. Semua orang dapat mengatur koreografi penampilan mereka sendiri dan menari yang dapat membuat orang lain kagum. Yang ketiga, vokal. Ini adalah vokalis utama yang berlimpah di perusahaan. Nada tinggi, nada rendah, dan segala sesuatu di antaranya. Idola-idola ini dapat memukulnya dengan mudah. Lebih penting lagi, mereka populer karena idola yang memiliki warna vokal sendiri. Anda akan tahu persis siapa yang bernyanyi dari not pertama. Yang keempat, visual. Akhirnya ketika YG Entertainment memilih visual, mereka memilih orang-orang yang terlihat benar-benar tidak nyata, seperti Dara, Jinu, Yoon, dan Jisoo dapat dengan mudah lulus sebagai karakter manga dengan visual seperti dongeng mereka. Mereka dianggap sebagai idola tercantik di K-pop. Tetapi, setiap perusahaan hiburan Korea telah membuat beberapa kesalahan dalam hal audisi. JYP Entertainment dikenal karena penolakannya terhadap banyak idola K-pop terkenal. Ada juga banyak artis yang ditolak oleh SM Entertainment di masa lalu. Sekarang, mari kita lihat beberapa selebriti yang ditolak YG Entertainment di masa lalu. Yang pertama, Jungha. Jungha dikenal karena bakatnya yang luar biasa, karena ia adalah seorang penyanyi dan penari yang hebat. Ia mengikuti audisi YG Entertainment dan merupakan mantan trainee JYP Entertainment sebelum bergabung dengan MNH Entertainment pada tahun 2016. Dia telah menjadi trainee selama 3 tahun sebelum memulai debutnya, dan telah menari selama 6 hingga 7 tahun. Dia mengungkapkan pada acara Hit the Stage bahwa dia hampir berhenti menari karena masalah keuangan, tetapi dia meminta keluarganya untuk mengizinkan dia untuk melanjutkannya karena dia percaya diri dengan itu. Yang Hyunsuk telah mengungkapkan di masa lalu bahwa dia sekarang menyesal pernah menolaknya. Yang kedua, Wendy Red Velvet. Wendy adalah idola lain yang Hyunsuk ungkapkan yang ia sesali untuk melepaskannya. Wendy lahir pada 21 Februari 1994 di Songbukdong, Seoul, Korea Selatan. Berasal dari keluarga pecinta musik, Wendy mencurahkan minat menjadi penyanyi saat ia baru berusia 5 tahun. Di samping kemampuannya untuk menyanyi, ia juga mampu memainkan beberapa alat musik yang meliputi piano, gitar, seruling, dan saksofon. Semua berakhir dengan baik karena Wendy segera dilemparkan ke SM Entertainment yang merupakan tempat ia debut sebagai anggota Red Velvet. Yang ketiga, Park Bom, mantan anggota 2NE1. Sementara Park Bom mungkin telah melakukan debutnya di YG Entertainment, butuh beberapa kali audisi untuk diterima di perusahaan itu. Dia mengikuti audisi untuk perusahaan 3 kali sebelum akhirnya diterima. Yang keempat, Crush. Shin Hyo-sop, yang lahir 3 Mei 1992, secara profesional dikenal sebagai Crush, adalah penyanyi R&B dan hip-hop asal Korea Selatan yang menandatangani kontrak dengan Amoeba Culture. Ia memulai debutnya pada tanggal 1 April 2014 dengan single Sometimes dan merilis album pertamanya Crush on You pada tanggal 5 Juni 2014. Crush saat ini adalah salah satu artis solo paling populer di Korea Selatan, tetapi tidak menarik Yang Hyunsuk saat audisi untuk YG Entertainment. Yang Hyunsuk telah mengungkapkan di masa lalu bahwa dia menyesal kehilangan Crush. Yang kelima, BY. BY adalah penggemar G-Dragon.
karena ia memilih untuk mengikuti audisi untuk YG Entertainment hanya karena GD. Segalanya tidak berhasil karena BY ditolak. Ini tidak terlalu buruk karena BY akan tampil bersama dengan G-Dragon bertahun-tahun kemudian. Yang keenam, Rain. Karir musikal Rain termasuk 7 album, 6 Korea dan 1 Jepang, 28 single, dan banyak tur konser di seluruh dunia. Dia pertama kali meraih sukses terobosan dengan album Korea ketiganya It's Raining pada 2004, yang melahirkan single nomor 1 dengan judul yang sama. Album ini terjual 1 juta kopi di Asia dan menjadikan Rain sebagai bintang internasional. Sementara Rain mungkin memilih kenaikannya menjadi bintang JYP Entertainment yang melakukan audisi untuk YG Entertainment. Dia akhirnya ditolak, yang masih disesali Yang Hyun Suk lebih dari 1 dekade kemudian. Yang ketujuh, T.O.P Big Bang. Ketika T.O.P mengikuti audisi untuk YG Entertainment, mereka kagum dengan bakat rapnya, tetapi memilih untuk menolaknya karena berat badannya. T.O.P kemudian menghabiskan beberapa minggu berikutnya dengan rajin menurunkan berat badan dan segera diterima di perusahaan. Yang kedelapan, Hyun Sung, mantan anggota BIS. Hyun Sung awalnya seharusnya debut sebagai anggota Big Bang, tetapi dijatuhkan sebelum debut mereka. Ini tidak terlalu buruk karena Hyun Sung nantinya akan debut sebagai anggota BIS. Yang kesembilan, Park Bo Gum. Park Bo Gum memiliki cerita yang unik karena ia awalnya mengirim video audisi ke YG Entertainment, tetapi videonya tidak masuk dalam daftar pendek. Yang Hyun Suk telah mengungkap bahwa ini salah satu keputusan yang paling ia sesali. Belum lama ini, YG Entertainment menghadirkan teaser yang menampilkan 2 training memperkenalkan dirinya serta bagaimana ia bisa bergabung di agensi Blackpink CS tersebut. Setelah Yang Hyun Suk mendadak muncul, bos YG Entertainment itu mengungkap akan mempertimbangkan calon trainee-nya dengan lebih matang. Hal itu karena ia menyesal setelah sebelumnya menolak Rain dan Park Bo Gum. "Ku bilang aku akan lebih mencari wajah sekarang. Rain tak lolos audisi YG, sangat menyesal tentang Park Bo Gum juga," ujar Yang Hyun Suk. YG Treasure Box kemudian menampilkan video yang menampilkan Park Bo Gum sedang bernyanyi dengan bermain piano. Selain itu, tak perlu dikatakan lagi bahwa semua agen memiliki aturan. Terkadang aturannya masuk akal, dan kadang-kadang aturannya sedikit rapuh. Tetapi, apakah itu masuk akal atau tidak, ada aturan dan peserta harus mematuhinya. YG Entertainment tentu saja memiliki seperangkat aturan sendiri untuk diikuti oleh trainee. Berikut adalah aturan yang harus diikuti oleh kelompok dari YG Entertainment. Yang pertama, tidak ada operasi plastik. YG Entertainment tidak mengizinkan artisnya mendapatkan operasi plastik, tapi mereka memang tidak membutuhkannya. Artis-artis YG memang terlihat cantik alami. Yang kedua, tidak ada tato. Hal lain yang YG tidak izinkan untuk artisnya adalah mendapatkan tato tanpa izin. Yang ketiga, tidak minum atau merokok. Selama penampilan di Radio Star, Blackpink menyebutkan bahwa minum dan merokok termasuk dalam daftar hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Yang keempat, tidak berkencan. Selama penampilan di Radio Star, Jisoo berbagi bahwa YG bahkan memisahkan trainee pria dan wanita, memastikan mereka bahkan memiliki waktu makan yang berbeda. Yang kelima, tidak mengemudi. Juga di Radio Star, para anggota membahas bagaimana Rose tidak diizinkan mendapat lisensi. Minu dari Winner pernah berkata bahwa jika kita ingin membeli mobil, kita harus mendapat persetujuan langsung dari perusahaan terlebih dahulu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.